Ya, Bapak Ibu mohon izin, nanti saya modelnya akan berbincang dengan Mbak Marni, dan saya juga mohon izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Karena saya belum bisa dual layar ini, jadi perlu feedback dari Bapak Ibu. Kira-kira nanti suaranya kurang jelas, gambarnya belum muncul, bisa disampaikan langsung Bapak Ibu. Gambar sudah muncul. Sudah muncul ya? Siap. Mbak Marni, paradigma baru KKG. Wah. Waduh. Aduh, abot apa kayaknya. Ya? Paradigma baru. Apa ini ya? Apa ini ya? Kita coba cek. Jadi kalau menurut undang-undang ya Mbak Marni, kelompok kerja guru itu dilindungi oleh undang-undang di nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 20 ayat B mengamanatkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Mungkin Mbak Mari masih ingat nggak dulu kita punya satu hukum Newton satu. Waduh, langsung ditanya hukum Newton nih, belum apa-apa ini. Luar biasa ini Pak Enggar ini ya, bahwa suatu benda akan tetap diam kalau jika dia diam gitu ya. Iya betul sekali, sama kita sebagai pendidik ya. Kalau kita tidak mau mengikuti perkembangan zaman, mengikuti ilmu pengetahuan yang baru, ya kita akan diam ya, mengikuti hukum satu Newton itu ya. Ilmu kita ya diam, penerapan dalam kehidupan sehari-hari terhadap peserta didik juga tidak akan ada kemajuan. Betul. Makanya mari kita sama-sama bergerak ya. Ini kebetulan dengan Ibu Guru calon guru penggerak ya. Apa sudah? Sudah berjalan. Berarti masih CGP ya? Iya. Masih CGP. Mohon doanya lancar. Siap. Kira-kira menurut Mbak Marni perlu nggak ya kita KKG-nya menggunakan paradigma yang baru, Mbak? Kalau saya secara pribadi itu sangat perlu, Pak. Karena kita sebagai pendidik sesuai dengan perkembangan zaman tadi kan sudah disampaikan bahwa kita harus mengikutinya dan sehingga tidak sesuai dengan hukum Newton yang tadi diam, sehingga ya kasihan juga dong peserta didiknya. Nanti negara lain sudah sampai mana, kita masih di sini saja. Masih jalan di tempat ya. Iya, jalan di tempat. Tapi kita kembalikan ke Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu kira-kira apakah mau mempertahankan KKG yang seperti dulu kita harus datang, kumpul, medang, pulang bawa mungkin pekerjaan, atau perlu paradigma baru dalam KKG? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Mas Arfian. Oh iya, monggo. Pak Agus nggih? Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada teman-teman guru semuanya yang hebat. Siap. Di Dapin 4. Coba Mas Enggar, Mbak Sumarni selaku pimpinan KKG. Monggo dijelaskan dulu paradigma baru KKG yang bagaimana yang mau dilontarkan oleh panjenengan itu kepada teman-teman semuanya. Siap. Jadi nanti teman-teman bisa memahami dari awal. Oh, apakah ini cocok untuk kita kembangkan di Dapin 4 apa tidak? Seperti itu Mas Enggar. Monggo paradigma baru yang seperti apa yang jenengan munculkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Betul sekali. Baik. Makanya sebenarnya ini bukan paradigma baru ya Bapak. Paradigma ini sudah dimunculkan. Oh, nggih, monggo. Nggih, nun sewu. Bukan paradigma baru untuk negara Finlandia dan beberapa negara lain. Jadi buat kita mungkin baru, untuk negara-negara tersebut sudah lama sebenarnya. Dan akhirnya apa? Kementerian itu mengadopsi paradigma tersebut, cuma belum tertuang secara formal. Artinya mungkin dalam perjalanannya pemerintah sudah buat PMM, tetapi mungkin dari dinas belum follow up dan sebagainya, sehingga kita perlu sebagai guru ya yang mau untuk berkembang, ya kita perlu mencari informasi sendiri, merangkum semuanya dalam sebuah paradigma baru tentang KKG. Jadi nun sewu, ini bukan dari saya, tetapi ini yang sudah ada gitu.
Jadi apa sih modifikasi ya Mbak ya? Iya, kita menyesuaikan dengan apa Menyesuaikan yang kementerian sedang terjadi, inginkan. dan kita menyesuaikan. Kita Ini mohon literasi. bimbingan juga dari Oke. Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kita masih belajar sama-sama. Sama-sama belajar makanya. Nah, yang tadi saya bilang, kenapa Finlandia ya Pak? Kenapa ya Finlandia nih? Ya, Kenapa mungkin sih Pak? Ada yang tahu mungkin Bapak Ibu kenapa kita mau mencontoh Finlandia dulu? Alasannya? Alasannya susah banget. Nggak apa-apa. Alasannya Mas Enggar punya bukunya itu. Ya, betul. Kebetulan ya Pak. Salah satunya Finlandia itu katanya terbaik dalam pendidikan. Ya, bukan katanya ya Pak. Maksudnya? Ya, itu sudah jelas terbaik selama beberapa tahun berturut-turut dalam tes PISA ya. Ya. Dan kita nggak bisa pungkiri bahwa PISA itu ternyata tes yang sangat relevan dengan zaman now, di mana kita udah nggak perlu lagi memahami banyak konten, tetapi kita yang penting adalah memahami konteks. Nah, itu mungkin nanti kita pelajari di bab selanjutnya, apa itu konteks, apa itu konten, apa itu materi. Jadi mengapa Finlandia? Ya karena anggapan kita dari sumber tes PISA itu tadi. Terus kenapa penting? Nanti kita bahas di selanjutnya. Terus Mbak Marni mungkin Timothy D. Walker nih. Saya sendiri baru mendengar ini Pak. Waduh. Siapa kira-kira? Sangat Ya, namanya keren banget. baik ternyata ini. Mengapa sih kok nama itu yang dimunculkan Pak? Bukan nama Pak Enggar atau Nah, nama yang lain betul. seperti itu. Kenapa Pak Enggar memilih nama tersebut, nama Ya. beliau? Selama ini yang kita tahu mungkin seperti Jean Piaget, terus Karl Marx dan sebagainya, teori-teori penting di dunia itu saya kira sudah tidak relevan lagi karena sudah beberapa ratus tahun lah ya kita berkembang masa pakai teori-teori yang lama terus. Nah, ini ada nih orangnya masih hidup gitu loh, Timothy D. Walker, seorang pengajar asalnya dari Amerika, pindah ke Finlandia, dan di sana dia banyak sekali tercengang, kok bisa pendidikan kayak gini kok jadi yang terbaik gitu di dunia. Ternyata Ada banyak contoh realnya seperti contoh itu ya. realnya, item-item detail-detailnya itu ternyata beliau tuliskan di dalam satu buku yang namanya How to Teach Like Finland. Jadi bagaimana mengajar seperti orang Finlandia. Coba. Seperti Ya. Kira-kira Mbak Mani tertarik beli bukunya nggak? Tadi iya ini tadi saya mau menyampaikan, Pak Herim sudah menyebutkan Pak Enggar punya bukunya. Pastinya itu pemikiran beliau itu sangat luar biasa. Bukunya itu juga sangat keren ini. Iya. Kalau yang kepingin itu sih gimana caranya belinya di mana? Kalau yang mau belajar dan harusnya sih pada mau belajar. Iya, iya. Bapak Ibu mungkin ada yang Ada yang punya tahu. bukunya, mungkin bisa di on mic. Seenggaknya begini Bapak Ibu, beli buku untuk kita guru biasanya memang suatu hal yang jarang lah ya kita lakukan, padahal kita tuh guru loh. Kita selalu nyuruh anak baca buku, tapi kok kita sendiri kok nggak punya buku, nggak baca buku. Saya sendiri loh ya, masih Jadi jarang merefleksi. ya. Saya sendiri juga jadi merefleksi diri. Refleksi, Iya. betul. Jadi kalau Bapak Ibu belum berkenan beli, nah ini saya sudah rangkumkan beberapa item Mbak Mani. Ya, jadi poin-poinnya kita memang belum bisa menjelaskan langsung seperti ini paradigmanya. Karena apa? Ya banyak yang perlu kita pelajari dulu sebelum nanti kita ke poin-poin itu. Nah, ini Mbak Mani, ini beberapa contoh. Ini poin besarnya Mbak Mani. Inti Ya, dari buku globalnya, tersebut ya, globalnya. rangkumannya ya. Mungkin masih agak membingungkan, tapi kita ambil kata kuncinya ya Mbak Mani. Kata kuncinya nih ada beberapa yang berbeda di Indonesia. Contoh, kepala sekolah harus mengajar. Nah, itu kan beda di kita nggih. Kalau sekarang kita Ya, beda lah ya intinya. Terus setiap anak menjadi aktif dalam berbagai kegiatan di luar sekolah. kalau selama ini kan masih pak gurunya Ya, sama di dalam gurunya sekolah ya. yang aktif di luar. Nah, itu poin-poin lah. Hmm. Terus ada loh Mbak Mani detail-detail kecil yang bisa kita lakukan. Contohnya seperti di sini, monggo literasi lagi. Moga Bapak Ibu guru hebat, kita belajar bersama, kita membaca. Baik, mungkin kata kuncinya Mbak Mani. Kalau kata kunci yang saya serap
di sini anak terbiasa beristirahat 5 menit setiap 1 jam pelajaran ini. Betul. Ya. Jadi kalau kita masih pakainya gaspol ya 3 jam poin sinau terus. Harusnya kalau di Finlandia itu ada gas, ada rem juga. Bahkan ada menurut ini siapa? Levitin, melamun juga termasuknya kegiatan yang positif loh. Cuma hati-hati melamunnya jangan sampai kebablasan, Nah, Pak. cuma Ada ya- batasannya. Ya, maksudnya jangan sampai kita anak lagi ngalamun kita omei, kan kadang seperti itu. Aja Iya. ngalamun. Asal ngelamun. Padahal itu ya bagus, ada bagusnya gitu loh. Ini juga Pak, bentar Pak. Jangan sampai nanti kita tim pendidik yang mengikuti KKG ini mensalah persepsikan yang tadi disampaikan. Ya. 5 menit istirahat setiap 1 jam pelajaran. Oh, Nanti iya. baru 1 jam, jam 7, jam 8 langsung istirahat setengah jam. Nah, Ya, sampai salah ya. persepsi loh Pak loh. Harusnya gimana, Mbak? Maksud saya itu kalau yang namanya istirahat itu ya kita rilekskan badan sejenak, pikiran kita. Tidak harus keluar kelas. Misal dengan cukup Ya. atau seperti ini Merenggangkan badan ceria, gitu ya. membuat mereka tertawa atau permainan kecil, permainan ringan, baik dari tepuk ataupun permainan apalah yang membuat otak mereka itu segar kembali. Jadi tidak jenuh di dalam melakukan pembelajaran, hanya menulis jawaban saja seperti itu. Dengarkan. Gaspol. Ya. Jadi ternyata hal-hal kecil seperti Itu ini sudah perlu istirahat. loh, iya kita Ya. pelajari bahwa ya banyak hal yang baru kita tahu mungkin setelah membaca buku, ya kan? Belajar. Ya. Maka dari itu konsep utama paradigma baru KKG kuncinya adalah di Bapak Ibu semua, bahwa kita nggak mungkin jalan maju jalan, kita nggak akan mungkin maju dari pendidikan yang sekarang kecuali Bapak Ibu sendiri yang mau untuk memajukan pendidikan. Konsepnya adalah kolaborasi Bapak Ibu. Jadi kunci dari pendidikan Finlandia ini bisa saya bacakan. Tanda paling jelas dari penerapan ini adalah adanya jumlah kolaborasi yang signifikan antara para pengajar. Jadi beberapa hal yang bisa dilakukan yaitu kolaborasi melalui kopi, menyambut para ahli, melepaskan diri dengan berlibur, dan jangan lupa berbahagia. Wah, sepertinya menarik semua ya, Pak ya. Apakah di sini semuanya Bapak Ibu guru hebat bahagia? Ya, harusnya bahagia ya. Tapi kadang minggu-minggu sih kon garap apa ya, gue akhirnya ora sidai. Kebahagiaan itu luas, Pak. Betul, relatif juga Relatif ya. juga, meskipun tidak harus jalan-jalan, mengerjakan pun bahagia kalau kita Menikmatinya. Ya, seperti itu. Baik, tapi nanti kita bahas satu persatu ya, Mbak ya. Oke. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan di KKG yang baru ini? Oke, mungkin di KKG lama Mbak Mani kita masih ingat berkali-kali kita bikin KKG itu selalu datang pada suatu SD, menikmati snack, kemudian mendengarkan materi, kemudian mengerjakan sesuatu, pulang, mungkin bawa beban gitu ya Mbak ya. PR ya Ya, istilahnya. artinya masih formal sekali lagi. Yang baru itu kita tidak formalnya sama sekali, mungkin kalau bisa sama sekali nggak usah gitu. Kita ambil esensial saja. Contoh, Mbak Marni kesulitan dalam mengajarkan konsep matematika, misalnya bangun ruang ya. Sekarang bangun ruang ya, kelas 5 kan sama-sama saya. Ya, oh sama ya. Sama karena kita kelasnya. kelas 5. Nah, nggak harus loh kita menyelesaikan masalah di kelas kita sendiri. Kita bisa ngundang Mas Enggar mungkin, atau mungkin saya Berbagi. kesulitan, Iya. saya ngundang Mbak Marni. Ayo Mbak ketemu di mana, di kafe ngobrol gitu. Kayak berapa gandul itu sekarang di kafe? Oh ya, maaf ini untuk Bapak dan Ibu guru serta Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu, ini bukan bermaksud kita membandingkan, Iya. bukan. Mbak salah persepsi kok. Lama baru ini bukan kita membandingkan ya, tetapi kita bermaksud dalam arti dari kegiatan yang sebelumnya kita mencoba mencari lagi seperti itu. Kita sama-sama belajar apakah nanti akan efektif ke depannya atau tidak, seperti itu. Nanti semuanya juga Bapak Ibu guru hebat berpendapat nggih. Jangan malu lah, tolong lah. Ini kita semuanya
ini ya Pak ya. Ya, Kalau dari tadi masih canggung sepertinya masih ya. canggung. Ya, Jadi karena bukan butuh bermaksud proses. membandingkan gitu nyuwun sewu. Kita mencoba sesuatu yang baru seperti itu. Betul, siapa tahu berhasil ya Mbak. Amin. Ya bukan coba-coba, tapi ini sudah Iya. terbukti di beberapa Iya. negara itu tadi. Jadi di Finlandia itu Bapak Ibu kalau nyari KKK nggak mungkin ada gitu. Yang datang semua guru kayaknya nggak ada deh. Yang ada apa ya, guru kelas 5 ketemu guru kelas 5, guru kelas 5 main ke kelas 1 kayak gitu. Di sana itu seperti itu. Dengan harapan juga nanti tidak kaku maksudnya di Iya. dalam kita berpendapat. Monggo lanjut Pak. Dan biaya yang besar dulu, misalnya kita harus beli snack seperti hari ini kita karena nggak kumpul bisa online, biayanya kecil ya Bapak Ibu, tidak usah membeli snack, Cukup paling bisa. kuota ya kuota. Kuota. Ke depan mungkin kita tidak perlu seperti ini lagi, jadi mungkin langsung aja guru kelas 5 main ke guru kelas 5, itu kan sangat-sangat mungkin dilakukan. Terus yang jelas adalah fokusnya kalau dulu kita mengembangkan diri. Nah, yang baru ini bukan kita mengembangkan, ya kita mengembangkan diri, tapi lebih Dengan fokusnya cara, ke siswanya. Dengan cara Jadi obrolan kita, diskusi kita adalah tentang siswa, bukan lagi tentang guru. karena tujuan dari pendidikan kita ini ya menuntun Siswanya, murid ya, iya, menuntun mencerdaskan murid. kehidupan bangsa ya kan. Ya, monggo Pak. Mungkin daripada bingung, langsung saja 7 poin. Contoh Apa ya. saja sih contoh-contoh ya kegiatan yang di KKG zaman now gitu Mbak Mani. Oke. Mungkin ini Mbak Mani tadi kita ngobrol sebentar, ternyata Mbak Mani sudah melakukan. Ini yang pertama nih, kolaborasi lewat kopi. Wah, bagaimana Mbak Mani? Aduh, benar sekali Pak. Dan kebetulan di Prabagan 2 itu kan tidak ada sinyal. Jadi pas banget itu kolaborasi lewat kopi di jam istirahat, guru duduk mengobrol tentang siswa tanpa gangguan gadget. Di sana tidak ada sinyal, otomatis Bapak Ibu gurunya tidak ada yang bermain HP. Ketika selesai pembelajaran, jam istirahat sambil bercanda, kita tidak rapat resmi, ya dibimbing tapi kayak gini ringan. Bapak kepala sekolah juga memancing rekan-rekan guru. Tadi bagaimana di kelas seperti Siswanya itu. gitu ya. Pembelajarannya seperti apa, ada kejadian apa, dan suasana hangat, bukan minumannya saja yang hangat. Ya, betul. Jadi kita berbagi ilmu itu ringan, nggak kerasa, kelihatannya ngobrol santai, tetapi kita sebetulnya meningkatkan kualitas. Dan alhamdulillah, maaf bukan berarti sedang mengagungkan atau menyombongkan, bukan. Dari Prabagan 2 yang dulu belum muncul prestasinya, alhamdulillah 3 tahun belakangan ini sudah mulai menunjukkan X apa itu bahasanya tuh? Eksistensinya. Iya, salah satu caranya adalah dengan yang ini. Kolaborasi Iya. penting banget nih Mbak, Penting, ya. ternyata penting. Ya, kalau bisa sih diharapkan SD yang besar yang banyak sinyal pun menyempatkan waktu. Betul. Iya, berduduk bersama seperti itu. 10 menit, 15 Iya. menit itu kadang jadi pemicu Iya. untuk hal-hal besar ya. Iya. Baik. Monggo contoh yang kedua. Kalau contoh yang kedua mungkin saya sudah menerapkan beberapa hari yang lalu ini Bapak Ibu. Jadi konsep kelas kita yang selama ini mungkin Bapak Ibu dan siswa-siswa kita masih menganggap kelasku bukan kelas kita. Contohnya mungkin seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah nggak mampir ke kelas lain? Hanya duduk gitu, mengamati bagaimana siswa mungkin ketika diulang bocahnya kepriwe, atau mungkin gurunya ketika mulang kepriwe. Itu kita nggak menilai guru ya, tapi hanya mengamati saja apa yang Santai. terjadi ya di situ, santai. Jadi contohnya seperti ini, guru kelas 2 mampir ke kelas 1 dalam 1 jam pelajaran untuk sekedar review atau pengamatan. Jadi setidaknya guru yang kita review bisa mendapatkan refleksi, kita bisa mendapatkan ilmu baru. Oh ternyata kelas 1 tuh gini toh gitu. Jadi kita praktekkan bukan hanya ketika mau ini aja ya, Iya. penilaian atau apa ya. Iya, Ya seminggu sekali lah mampir. mampir. Silaturahmi istilahnya seperti itu ya. Ternyata kan akhirnya membuka pandangan baru. Ternyata oh anak ini tuh gini toh, ketika nggak amati guru kelasnya ternyata dia ngapain. Kan itu bisa dilihat dari sudut pandang orang lain.
Itu saya setuju tuh Pak. Kenapa? Karena selama ini biasanya anak-anak kalau kelasnya masih kelas kita, Kelasku, Pak. iya kelasku itu nanti biasanya kalau misal guru lain, guru kelas lain kok akan meminta tolong, bukan memerintah, kalau sekarang kan tidak Ya. memerintah lagi ya, mau minta tolong, biasanya kan diem saja. Iya. Ketika ada pemberitahuan dari bukan wali kelasnya, duduk pak guruku itu. Ya, jadi masih yang nek kudu gurune sing ngomong gue Iya, ini mental salah gitu satu biasanya. manfaat adanya dengan kelas kita, jadi murid pun akan semuanya Dihargai, Iya, betul. seperti itu. Pokok, Seperti itu nge. Jadi monggo bisa dicoba. Terus ada lagi mampir yak. Nah, pokoknya judulnya itu kekinian lah. Jadi kalau tadi mungkin guru kelas 5 mampir ke kelas 1 dalam satu sekolah yang sama, nah kalau yang ini adalah ambil waktu 1 jam untuk mampir ke kelas yang sama di sekolah yang lain. Jadi misalnya yang tadi saya mampir ke Mbak Marni hanya untuk melihat saja apa sih yang terjadi di sana gitu. sama ya kayak aku. Iya. Sengaja ini mulainya jam 10, saya datangnya jam 9. Karena lihat Mampir ya. ternyata Mbak Marni Saya ya. ini Mbak Ilmu, Pak Enggar sih gimana kalau sudah melakukan pembelajaran? Jangan pelit ilmu. Ya betul. Dan semuanya juga tim pendidik di KKG kita, di Dabin kita, semuanya berbagi ilmu, tidak usah pelit. Karena tujuan kita itu kembali mencerdaskan. Kehidupan bangsa. Nah kalau ini agak next level ini Mbak Marni, proyek bersama Mbak. Wah lebih tinggi dari yang tadi. Kalau tadi hanya mampir, kalau sekarang sudah membuat proyek bersama. Contoh mungkin saya dan Mbak Marni lagi nih, contohnya karena kita berdua ya. Oke, nanti Kita kan bisa dilanjutkan dengan ya. yang lain. Guru-guru yang lain sebetulnya Bapak Ibu guru hebat ini, cuma masih malu-malu nih. Ya nanti mungkin di forum sendiri Iya. bisa jalan. Mbak Marni, kita kan sekolahnya deketan nih. Terus kita punya wisata dekat juga di kebun buah. Bagaimana kalau kita kapan Sabtu besok misalnya kita bareng-bareng yuk ke sana. Kalau nggak gantian ya, mungkin Sabtu besok di Ya. kebun buah, Sabtu depannya ke Gunung Randu, seperti Bisa. itu ya. Yang penting SD lain pun bisa menerapkan seperti itu. Bisa. Citepu 1 dan 2, Apakah 1 dan 3, Karangkemiri 1 dan 2. Jadi yang deket-deket dulu, tidak memakan biaya banyak, nilai kebersamaannya, Saling mengenal. nilai saling ininya, apa namanya, pelajarannya diambil, saling berbagi ilmu. Ya, jadi karena kita kan sudah nggak zaman apa ya, Ini loh aku, ini loh aku iya, tapi sudah di zaman mari loh kita bersama gitu kan. Terus, nah ini yang mungkin sangat sulit mungkin Mbak, literasi yuk. Jadi Iya. guru bersama duduk mengupas sebuah buku terkait pendidikan. Contoh ya tadi buku yang mengajar seperti Finland, mungkin dari John Holt mengapa siswa belajar. Atau mungkin Mbak Mani pernah baca buku apa? Ya. jujur saja kalau saya sendiri ini masih perlu banyak ini banget, masih kurang ini. Belum punya buku di rumah ya. Belum punya buku nih. Ini jadi ini nih penyemangat nih, jadi merefleksi diri. Sebetulnya wah jendela dunia padahal ya. Iya. Guru harusnya kita ya. Berarti sindiran saya berhasil ya Mbak? Aduh, jadi makanan nih. Enggak, tidak berniat menyindir ya Bapak Ibu, hanya marilah kita bersama-sama. Literasi itu keren loh maksudnya, kita laksanakan. Terus media bersama. Biasanya begini Bapak Ibu, Mbak Mani pernah nggak bikin media terus bertinggo wis? Pernah. Sering ya? Iya. Bahkan kadang sudah membuat, sudah diupload di YouTube. Hanya 1 kali itu top. Padahal kan bisa dipakai di berikutnya Betul. lagi. Nah ini bisa terjadi hanya kalau ada kolaborasi ya Mbak ya. Iya. Jadi kalau misalnya Mbak Marni nggak ada yang tanya, Mbak wis nggawe PowerPoint tentang bangun ruang urung, ya kayaknya nggak akan ngasih gitu, ya kan? Perlu kolaborasi. Kita tanya dulu, yang butuh tanya, yang punya juga mungkin share aja di grup. Siapa tahu ada Tanpa yang diminta ambil, ya. ya nggak usah diminta. Gitu. Di grup KKG Bisa. itu kan wadah kita. Wadah kita. Betul. Sebetulnya Bapak Guru hebat pastinya sudah membuat. Atau kalau nemu konten YouTube yang menarik, share aja di grup kakak. Iya. Ya. Betul sekali. Hal-hal Karena seperti itu yang kadang kita masih tabu ya Mbak ya untuk kita lakukan. masih malu-malu. Malu-malu.
Baik Bapak Ibu, hanya segitu saja beberapa contoh kegiatan di KKG zaman now. Mungkin sangat jauh dari KKG zaman dulu, mungkin juga ada beberapa yang dekat-dekat mirip lah ya. Tapi intinya kalau misalnya Bapak Ibu setuju, ya mari kita bersama-sama membuat paradigma baru ini menjadi suatu kenyataan yang bisa kita implementasikan dalam pendidikan kita. Monggo untuk forum diskusi masih ada waktu 10 menit terkait KKG. Nanti di jam 11 Mbak Marni sesi 2 ya Mbak ya. Sesi 2 ya. Ya. Jadi guru tadi kan kelas kita sudah ngobrol panjang lebar, sudah menjelaskan panjang lebar. Siapa tahu ada masukan atau ini kita persilakan dulu. Iya, karena saya belum tentu benar gitu loh. Iya. Ini bukan saya salah, monggo langsung di Oke, kritik kita saja. bukan kritik, sharing pendapat seperti pendapat. itu. Mohon masukan, mohon bimbingan seperti itu. Monggo sesi ini dibuka Bapak Ibu. Ini jane impiannya Pak Heri kemarin waktu ngobrol sama saya ya Pak Heri ya. Yang penting esensinya di KKG. Ya, kebetulan saya jadi ketua, langsung lah saya setuju sekali sama Pak Heri. Dan bukan hanya dari saya, ternyata kementerian, Finlandia, negara-negara lain itu setuju gitu bahwa konsep kolaborasi penting. Ya monggo Pak Heri. Masalah kecil kan Mas. Terima kasih Bu Marni, Mas Enggar. Bu Marni komunikasinya bagus banget. Soalnya jelas iya. Ini cocok nanti jadi guru penggerak, betul. Ya. Itu sudah masuk ke materi topik 9-10 belum ya? Nanti jam 11 Pak. Tentang refleksi. Jam Kalau yang sudah belajar tentang topik 9, refleksinya kan terlalu jelimet. Padahal refleksi kan yang penting kan menyadari ada something wrong di diri kita kan. Betul. Terus mau diperbaiki. Nanti bisa mencari input dari orang lain. Nah ini gimana ya? Kalau melihat dari topik 9 itu kan rumit, mungkin kita perlu langsung intinya kan refleksi sesuai kebutuhan kita ya. Perlu mungkin praktek langsung atau kita membuat refleksi. Pastilah semua guru itu punya masalah. Contohnya saya masalah di komunikasi. Kenapa ketika saya merapat ya peserta rapat itu tidak antusias, masih ada yang bermain HP, bermain laptop, apakah dia sedang mengerjakan atau apa? Ini juga belum saya tahu, tapi dulu juga mau saya refleksi. Iya, kenapa ya? Nah itu mungkin untuk guru kelas beda lagi. Kalau guru kelas pasti tentang siswa, ya kan? Mari mungkin di KKG ini bisa memberi contoh refleksi yang sudah melakukan refleksi itu seperti apa. Karena kalau yang di topik 9 itu jadi kadang-kadang tak pakai, pusing dulu ya Pak, sesuai kebutuhan saya sendiri. Itu menurut saya. Mungkin untuk yang CGP ini Bu Marni gimana? Ya. Monggo itu dari saya. Ya, terima kasih Bapak. Ada masukan untuk saya. Terima kasih. Di sini berbagi ilmu. Refleksi sebetulnya benar sekali tadi yang disampaikan oleh Bapak Heri. Tidak usah berbelit-belit, tidak usah terlalu ini. Yang penting dalam setiap harinya kita melakukan hal kecil itu sudah termasuk refleksi. Misal hari ini kan kita mengajar tema 6 misalnya seperti itu, pembelajaran ke-1. Kita dengan anak-anak tadi bagaimana kalian senang apa tidak, atau ketika di dalam proses pembelajaran sebelum berakhirnya pembelajaran kita membuat catatan kecil saja lah, tidak usah yang harus resmi banget, itu sudah refleksi loh Pak. Ya, kita membaca catatan, misal saya mau menerapkan, menurut saya mau menerapkan menggunakan PowerPoint yang menarik, ternyata malah ada 1, 2, 3 anak malah tidak tertarik karena sudah terbiasa dengan YouTube di rumah yang lebih menarik. Nah, itu kan refleksi. Oh ternyata metode ini kurang pas, media ini kurang pas. Kita tulis. Oh kita berarti kan refleksi hari ini. Berarti besok aku mau menggunakan media apa lagi?
catatan kecil saja ringan itu sudah termasuk refleksi. Itu yang ringan. Terus yang kelanjutannya tadi bisa dengan mengamati tadi kelas lain. Tidak usah yang terlalu resmi. Kita jalan mampir amati. Oh misal aku di kelas 5. Nah kelas 5 sih anaknya sudah manut lah ya istilahnya, dalam arti diberi tugas sudah nyandang. Kita merefleksi lagi, oh ternyata guru kelas 1 betapa luar biasanya. Kita ngintip dari belakang jendela, bukan kita sedang ini ya, oh ternyata luar biasa kelas 1, mau minum aja susah. Itu kita merefleksi diri, berarti bagaimana kita, oh berarti selama ini aku kurang sabar. Itu salah satu contohnya seperti itu. Bisa dengan hal-hal lain. Itu yang ringan dulu aja, 2 dulu itu aja. Kalau sudah diterapkan itu sudah luar biasa loh Pak. 2 saja kalau kita rutin setiap hari itu sudah luar biasa. Bener-bener, tapi kita merefleksinya bukan karena tuntutan. Oh iya, aku refleksi, tapi kita menyadari bahwa kita itu ada kekurangan. Otomatis kalau kita mau meningkatkan kualitas diri kita kan harus banyak belajar dari guru-guru senior, dari bapak kepala sekolah, bahkan dari murid pun itu bisa dijadikan refleksi untuk kita. Karena setiap murid itu memiliki bakat, potensi yang luar biasa. Belum tentu yang hanya ranking 1, 2, 3 itu yang menjadi panutan untuk kita loh. Dalam arti kita ambil ilmunya itu bukan hanya dari anak-anak yang kita anggap paling pintar seperti itu. Mungkin itu bisa ditambahkan oleh Bapak Guru Ibu hebat yang lain atau Pak Enggar, atau masukan mungkin kurang pas menurut Bapak. Bu Arti, monggo, dari tadi belum ini ya. Yang lain monggo, Ibu Rohayati, Bu Saria, Bu Cira, guru-guru senior. Sebetulnya saya yakin sekali justru ilmunya lebih luar biasa karena pengalamannya itu kan lebih dalam mengajar. Bu Niken dari SPG. Ini ada satu kalimat menarik Mbak Warni nih. Jadi ada sebuah percakapan ini ya. Ini bukan dari saya loh ya. Jadi ada sebuah percakapan antara 2 orang guru. Yang satu bertanya, Bapak jadi guru sudah berapa tahun? Oh, saya sudah 15 tahun jadi guru. Sudah 15 tahun atau 1 tahun yang diulang-ulang 15 kali? Waduh. Kembali ke jalan di tempat. Itu berarti iya. Jadi mengajar 15 tahun tetapi tidak mau menimba ilmu. Iya, saya akhirnya merefleksi diri Mbak Mani. Kok 3 tahun saya gini-gini aja ya gitu. Luar biasa nih. 3 tahun saya jarang baca buku lagi, padahal dulu zaman kuliah saya sering baca buku. Kok malah sekarang stagnan. Ya saya mulai untuk baca buku lagi. Akhirnya begitu gitu. Ini nyambung yang akan kita bahas. Disiplinnya karena apa? Nah. Karena tuntutan, karena itu, atau disiplin positif. Nanti kita nyambung Pak. Ya, di sesi 2 Pak Heri. Nanti kita gabung. Kita pencar malah. Nanti kita pencar. Kita bagi. Kelas 1 dengan kelas 1, kelas 2 dengan kelas 2. Monggo saling diskusi, terbuka, tidak terpimpin. Nah, jadi monggo mau ngobrol apa saja boleh, tapi terkait dengan disiplin positif dan refleksi. Begitu Pak Heri. Oke Bapak Ibu, nanti setelah ini kita bagi, monggo untuk guru kelas 1. Oh ya, guru kelas 1 dibagi, mungkin bisa dibuka mic-nya. Sebelum dibagi ini ya Pak ya, kita jelaskan dulu bahwa nanti kita tidak akan banyak ngobrol, bukan jadi bukan seolah-olah kita memimpin terus ya. Jadi sharing, semuanya berpendapat. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together
It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. Arya, monggo Mbak Arya. Iya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Refleksi dari diskusi yang tadi dilakukan bersama oleh guru kelas 5. Nah, di sini kita tadi berbagi tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan anak di dalam kelas, dan itu menggunakan wawasan juga untuk saya. Ternyata permasalahan dalam kelas itu banyak sekali ya, dan memerlukan solusi-solusi yang dan solusi itu dilakukan dengan cara bertahap, tidak harus instan sesuai dengan keinginan guru seperti itu. Karena ragam permasalahan anak di dalam kelas itu menjadikan kita lebih lagi untuk belajar. Seperti itu nggih, Bapak Ibu. Terima kasih atas refleksi dari Bu Saria. Monggo dilanjutkan yang lain. Dari harusnya memang terjadi diskusi, tetapi tadi saya di beberapa kelas belum ada gurunya. Artinya memang butuh waktu, butuh proses, bahkan untuk guru pun apa ya, di bahasa kementerian itu dandani gurunya di situ itu juga butuh proses gitu. Jangankan gurunya, jangankan siswanya, gurunya juga butuh proses. Dalam arti gini, kita tidak berpikiran bahwa guru itu tidak baik, tidak, tapi harusnya bisa lebih baik dari hari ini. Dimulai dari kemauan untuk berkolaborasi. Maka dari itu terima kasih sekali Bapak Ibu guru yang sudah hadir di hari ini, apalagi sampai ke tahap diskusi. Saya kira sudah memahami mindset baru itu, bahwa kita semuanya perlu sekali kolaborasi, tapi kita juga perlu mempelajari yang namanya PMM. Kenapa? Ya supaya kita punya persepsi yang sama. Mungkin kita tidak harus sama dalam bertindak, dalam membuat keputusan. Setidaknya persepsi kita sama tentang pendidikan kita, bahwa pendidikan kita harus lebih maju dari hari ini. Gitu. Kayak Pak Menteri ya Mbak ya. Ya. Izin menambahkan sedikit. Boleh. Berhubung mungkin masih malu-malu ya, izin menambahkan sedikit bahwa tadi kan kita membahas berkaitan dengan disiplin positif. Jadi untuk refleksi hari ini, sebelum kita tutup ya, berarti kan intinya itu apa sih disiplin positif? Berarti kan perlu kita mengulas sedikit. Disiplin positif itu intinya bahwa bukan lagi paksaan. Jadi kita mencoba anak didik kita melakukan segala sesuatu. Disiplin itu bukan karena dipaksa, bukan karena mereka takut, tetapi benar-benar muncul dari diri sendiri, seperti itu secara garis besar. Untuk lebih lengkapnya materi di modul PMM itu ada. Jadi bagaimana kita menumbuhkan peserta didik disiplin dari diri sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena ancaman, bukan karena paksaan. Ya, intinya seperti itu.
Monggo, kita akhiri atau bagaimana? Sudah Ya menunjukkan. paling headline-nya Ibu, Bapak Ibu untuk headline hari ini, disiplin positif dimulai dari refleksi diri kita sendiri, kemudian refleksi dari siswa, kemudian kita melakukan coaching, baru nanti terjadilah suatu disiplin positif. Jadi urutannya 3 itu, refleksi, coaching, disiplin positif. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau menambahkan sebelum ditutup? Pak Heri, monggo. Pak Heri, mic-nya ya. Ya, terima kasih Pak Enggar. Ini KKG ini paradigma baru akan dilaksanakan secara rutin apa enggak? Kalau dilaksanakan secara rutin, mungkin kalau tadi ya setelah dipecah-pecah ke kelas masing-masing kelas itu memang ya masih malu-malu untuk berpendapat. Jadi mungkin perlu ada apa ya guru inti apa ya? Kalau zaman dulu kan ada guru inti. Jadi di kelas 1 ada guru intinya. Nanti yang memandu lah. Oke. Guru inti atau guru yang memandu. Ya. Begitu. Karena mungkin masuknya ke kelas-kelasnya berdasarkan kesepakatan kelas itu nggih, mau membahas apa untuk KKG besok. Jadi mungkin itu yang perlu. Tadi kan hambatannya setelah masuk ke kelas itu ada bingung mau ngobrol apa, akhirnya bincang-bincang. Jadi kayaknya perlu ada tiap kelas itu guru pemandunya. Jadi untuk menghidupkan kelas itu. Itu usulan dari saya. Terima kasih Pak Enggar dan Bu CGP. Just Siap. Usulan Siap, diterima siap. untuk ke depan ya Bang Iya. ya. Sebetulnya tadi kita untuk memancing dulu ya. Ya, jadi memang ada kelas yang Keaktifan. aktif banget. Kelas 1 tuh aktif banget Pak. Luar biasa, Luar semuanya biasa. hebat. Untuk kelas 6 mungkin belum, kelas 4 juga saya kira tadi belum mungkin ya. Tapi nggak apa-apa, kelas 5, kelas 1 saya acungi jempol untuk 2 kelas ini. Udah lumayan aktif. Jadi mungkin memang butuh guru penggerak. Betul, ada yang memancing supaya suasana hidup. Ya, terima kasih masukannya dari Bapak Heri. Mungkin karena waktu sudah jam 12 Pas, ya Mbak ya. Mami, kami mohon undur diri. Terus saya presenter ya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.